Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hansa Ironisa. Saya berasal dari Humas 3D dengan NIM 12440600123. Di sini saya akan menjelaskan tentang 25 teori komunikasi beserta contohnya. Yang pertama ada teori dari Laswell, model sederhana yang bertanya siapa, mengatakan apa, melalui saluran mana, kepada siapa, dan dengan efeknya itu apa. Nah, contohnya itu ada kampanye di COVID-19. Nah, siapanya itu pemerintah sebagai sumbernya, mengatakan apa, mengatakan pentingnya vaksinasi untuk mencegah COVID-19, melalui saluran apa, melalui televisi, dan melalui media sosial. Kepada siapa, kepada seluruh masyarakat Indonesia, dan dengan efeknya itu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi. Kemudian ada teori behaviorisme. Nah, komunikasi itu membentuk perilaku melalui stimulus dan respon. Contohnya itu ada iklan rokok itu memicu keinginan seseorang untuk merokok gitu. Kemudian ada teori humanisme. Nah, menekankan empati dan tanggung jawab bersama dalam komunikasi. Nah, contohnya itu ada guru berbagi kendali kelas dengan siswa untuk motivasinya itu dalam belajar. Kemudian ada teori informatif dari Shannon Weaver. Nah, komunikasi itu sebagai transmisi pesan melalui saluran. Contohnya itu seperti telepon buruk itu karena adanya sinyal tuh lemah. Kemudian ada teori use and gratification. Nah, audiens itu aktif memilih media untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Contohnya scroll Instagram itu butuh untuk hiburan. Kemudian ada agenda setting. Nah, itu tuh media menentukan isu apa yang dianggap penting untuk publiknya. Contohnya berita banjir itu dominan membuat masyarakat fokus tentang isu lingkungan. Kemudian ada teori konstruktivisme. Nah, itu tuh individu membangun realitas melalui interpretasi pesan. Contohnya itu ada dua orang beda paham berita walaupun politik yang sama gitu. Kemudian ada nativisme. Nah, itu tuh kemampuan komunikasi bawaan sejak lahir. Nah, contohnya itu bayi menangis, dia tuh memberikan sinyal bahwa dia itu lapar. Kemudian teori selanjutnya ada teori sibernik. Nah, itu tuh komunikasi sebagai sistem umpan balik seperti mesin. Nah, contohnya itu AC ruangan menyesuaikan suhunya otomatis. Nah, kemudian ada kognitivisme. Nah, itu tuh merupakan fokus proses berpikir dalam memahami pesan. Seperti contohnya, siswa menghubungkan pelajaran baru dengan pengetahuan-pengetahuan lamanya. Kemudian ada teori ketergantungan. Audiens itu mengandalkan media untuk memahami dunia. Contohnya itu ada warga desa bergantung dengan TV untuk mengetahui informasi-informasi tentang global gitu. Kemudian ada inokulasi. Nah, itu merupakan pesan kuat lindungi dari pengaruh buruk. Contohnya itu ada kampanye anti hoax, bikin tahan berita palsu. Kemudian ada kultivasi. Nah, itu tuh paparan media lama mengubah perspektif realitas. Contohnya itu ada penonton TV berpikir dunia penuh kekerasan karena seringnya di media ditayangkan tentang kekerasan gitu. Kemudian ada teori spiral of silence. Nah, ini tuh merupakan orang diam tuh jika minoritas pendapatnya. Contohnya itu maksudnya pendukung kalah suara diam di media sosial gitu. Kemudian ada norma dan budaya. Nah, itu tuh komunikasi membentuk dan dibentuk norma sosial. Contohnya itu kayak sapa pagi di budaya Jawa itu menunjukkan hormat gitu. Kemudian ada belajar sosial. Nah, itu belajar komunikasi melalui observasi orang lain. Contohnya anak meniru sopan santunnya dari orang tua. Kemudian ada message design logic. Nah, itu tuh cara merancang pesan berdasarkan logika pribadi. Contohnya itu email kerja itu disesuaikan dengan yang namanya tuh audiensnya itu. Kemudian teori akomodasi. Nah, teori ini tuh menyesuaikan gaya bicara dengan lawan bicara. Contohnya itu ada orang asing berbicara pelan saat ngobrol dengan turis gitu. Kemudian ada pengurangan ketidakpastian. Komunikasi untuk kurangi ketidakjelasan dalam hubungan. Contohnya itu ada tanya hobi di date pertama gitu, kayak di kencan pertama. Kemudian ada namanya pelanggaran harapan. Nah, reaksi saat komunikasi tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, itu contohnya bos tuh marah saat karyawannya telat gitu, misalnya balas pesannya karena mungkin ada informasi penting untuk dia. Kemudian ada analisis transaksional. Di komunikasi itu sebagai transaksi ego orang. Contohnya itu bos tuh bawel, sedangkan karyawannya tuh patuh gitu di rapatnya. Kemudian ada diskusi inovasi. Nah, itu tuh merupakan penyebar ide baru melalui yang namanya saluran sosial. Contohnya itu ada aplikasi TikTok
TikTok viral di kalangan remaja. Selanjutnya ada teori aus atau teori memori. Nah, itu tuh pesan lama itu pudar karena ingatan. Contohnya tuh lupa tentang detail iklan bulan lalu gitu kan. Selanjutnya ada teori inferensi. Nah, itu pesan baru ganggu ingatan lama. Contohnya tuh kayak berita terkini melupakan fakta-fakta yang lama gitu. Kemudian yang terakhir ada teori komunikasi administrasi. Nah, itu tuh merupakan teori komunikasi yang merupakan timbal balik untuk tujuan organisasi. Nah, contohnya itu ada rapat bulanan mengatur tugas timnya gitu. Sekian 25 materi yang sudah saya sampaikan tentang teori-teori komunikasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.